Welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini gue bakalan tanya jawab, namanya Q&A bareng tereng. Nah sebelum lanjut ke video aku, kalian bisa subscribe channel di bawah. Yang belum subscribe, subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Nah jadi sebelum gue bikin video ini, gue tuh udah lihat di YouTube yang lagi trending banget, lagi viral dengan cerita komedinya yang asli banget, asli pure ceritanya dari anak-anak yang ada di sekitarnya. Nah namanya bisa kalian subscribe di bawah, Santri Tulen. Gak pakai basa-basi lagi, langsung kita kenalan aja. Ini dia, hello semuanya. Oke, abang-abang yang ganteng-ganteng ini bakalan kenalan dulu sebelum kita Q&A. Nah, mau mulai dari mana? Kita mulai dari samping gue aja ya, langsung aja. Halo, nama gue Epis, gue bagian properti di film Santri Tulen. Oke. Statusnya? Status gue itu Statusnya mas? status gue Iya. belum menikah tapi doain aja biar Iya, cepat. doain. Amin. Ya, lanjut. Baik. Ustadznya? Nama gue Bentot, gue Pak Ustadz nih. Di film Di film Santri Tulen yang berjudul Rezeki mah gak kemana. siap. Status. Dan sembunyiin status. Status gue beristri bos. Berapa anak? Anak 2, Umur? 30. Oke. Udah amat. Yang paling kecil? Nama siapa? Bukan siapa namanya? Opet. Umur berapa? 6 tahun umurnya. Udah sekolah belum? Ngomong dulu, udah sekolah belum? Opet udah sekolah belum? Belum. Sebagai apa Opet? Preman. Mantap. Yuk, kakaknya. Oke, gua Jo Rachel. Gua sebagai Jo, sebagai kepala preman lah di film Santri Tulen. Umur gua 25-an. 25-an kalau nggak Status, salah. Bang. Status beristri lah. Beristri cuman baru satu. Baru satu. Baru satu. Enggak nama. Nah ini yang paling ganteng sampingnya yang malu-malu banget. Ayo dong, kamu bisa. Namanya siapa? Hai. Nama aku Bo'o. Aku bukan boneka. Jangan, Tulen. Nama siapa? Bo'o. Umur berapa? 15 tahun. 15 tahun? Iya. Sisanya? Sekolah udah sekolah nggak? Udah lulus. Lulusan apa? SD. Ya. Itu. Selanjutnya abang yang ganteng yang megang gitar. Halo bro, selamat Umur, jumpa Bang. lagi dengan gua Minol. Umur? Jangan sebutin malu. Jangan tanya umur ya. Tahu lah nanti umurnya berapa, lihat mukanya. Status bang? Status ya lagi janda nih sebenarnya. Duren. Ya kebalikan dari janda lah gitu, oke. Sebagai apa di Santri Tulen? Sebagai wakil preman atau pendamping preman lah. Asistennya aja ya? Iya, asistennya Ajo Rachel tadi. Yang paling Gede. Hai guys, gua Yudikons. Di sini gua director gua di Santri Tulen. Ya sekalian Main juga. ngarahin anak-anak main, ya gua main juga di sini. Sebagai? double. Umur gua 35-an. Gua punya istri satu, anak gua 2. Aku dia pengen tahu, nah. Gila lu. Aku kan nanti ada perawan kecontoh Oh iya. Lanjut. Gila, oke, Oke, lanjut. Halo, nama saya Hajar sebagai
dipalak lah pokoknya. Orang apes. Orang apes. Orang apes. Umur 25. Ah, gak percaya 25. Mukanya tuir. Susahnya. Status jomblo. Status proses. Proses penceraian. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang paling ganteng nih. Kau mengira Saya Evan. seperti apa bentuk cinta? Statusnya jomblo. Ganteng jomblo lagi tuh, jomblo ini tuh sampai juga. Umir. Ah, di situ aja, Bapak. Pamit dulu. Kalau. Umir. Bapaknya apa Bapak sekalian? Iya main juga. Halo, nama saya Bandi Bancet. Sebagai pemancing ulung. Ya, gue tahu. Komunitas ya. Umur 59. Status istri, anak 3. Good, siap. Nama lagi nggak Pak? Buat teh. Tiga. PRT tuh. PRT. PRT tuh baru datang. Satu lagi. Halo guys, nama saya Evan, RT Kedongdong, RT seumur hidup. Gantikan. Umur saya 29 tahun, lebihnya itu aja sendiri. Istri 1, anak 3. Ya. Mau nambah lagi nggak Bang? Iya, insya Allah. Ingetin ya bapaknya mau nambah lagi. Oke. Oke, semuanya udah kenalan. Kita tanya-tanya dulu ya. Tanyanya ke siapa nih? Siapa aja mau jawab ya? Ya, boleh. Kenapa bisa bikin nama YouTube-nya Santri Tulen? Nah, kalau itu yang tahu jelas nih Bang Evan. Soalnya yang pertama punya YouTube di sini tuh Bang Evan sama Bang Arif tuh yang megang Coba kamera. bisa kasih tahu Bang kenapa pengen nama YouTube-nya Santri Tulen? Kenapa nggak nama yang lain gitu? Ayo, Bang Evan. Ya. Bingung jawab ya? Mungkin Santri Tulen, nama Santri Tulen mungkin hoki kali ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Jadi namain Santri Tulen. Ya mungkin background mereka juga santri tadinya kan. Berarti terinspirasi dari kehidupan ya? Ya. Kehidupan. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang susah nggak buat dikasih arahan mungkin, ada yang gampang gitu. Yang susah dulu deh siapa? Banyak. Siapa yang paling susah banget? Yang paling susah ini sih bohong. Kenapa itu paling Ya mungkin susah? mungkin karena karakter asli dia kan pendiam orangnya. Susah, Orangnya pemalu. pemalu. Jadi di depan kamera dia Susah untuk berinteraksi. nah itu. Dia tenggorokannya terlalu dalam. Bisa juga. Nah, dia ini keluarnya di part berapa? Dia keluar di part 2. Insya Allah di part 2 dia keluar. Mungkin dia main seterusnya nanti ada sama Ajo nanti. Nanti terusin aja. Pokoknya ikutin aja lah ceritanya. Nanti pasti seru lah. Ikutin YouTube-nya. Tunggu episode berikutnya. Dijamin seru dan bakalan ketawa ya. Nah, yang paling gampang untuk diarahin, Yang paling gampang. paling gampang, paling cepet gitu untuk dikasih tahu. Ya Ajo sih. Ajo. Ajo. Ini dia. Soalnya udah niat banget dia. Casting sana kemari nggak diterima kan. Ganteng juga kagak. Kayak kagak, ya kagak yang gini nih. Aku. Tapi oke lah kalau buat main Ajo asik. Nah, Disiplin biasanya kan kalau di syuting kayak gitu ya bikin skrip nih gitu. Mungkin inspirasi nggak Bang skripnya gitu dari mana gitu? Kan kalau bikin skrip ini kan gak gampang kalau Ya sekarang. jelas pasti. Ya kalau buat skrip sih kita bikin tetap kita mikir, cuman lebih banyak ketemu di jalan. Ya ketemu di jalan, jadi kita langsung tempel-tempel aja gitu. Idenya bersama. Iya, apa skripnya ini dari benar-benar kehidupan anak-anak di Iya. skrip Iya. atau benar-benar kayak bikin skrip nanti tinggal di setting-setting gitu. Iya. Ya, kita yang jelas kita bikin intinya aja, inti Kehidupan tarinya. sehari-hari. Selebihnya ya biar kita bisa ngimprov kan anak-anak kan, maksudnya supaya relate aja gitu sama kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi kelihatannya nggak dibikin-bikin gitu. Kita pengennya kayak gitu, Realita aja. realita hidup kita masing-masing lah. Tambah lagi dokter. Ya, Iya, benar sih. Nah, kira-kira nih dari part 1 sampai part 3 udah berapa orang nih yang diajak gabung gitu? waduh, Bisa dikira-kira nggak gitu? 15 ada ya? lebih 15 lebih. 20-an lah ya. 20. Jadi kita gua.
Betul, warga. Ya alhamdulillahnya sih warga di sini tuh ngedukung banget gitu. Ya walaupun dengan segala keterbatasan kita kan, ya namanya juga pemula kan, masih belajar, kita sama-sama belajar. Ya mudah-mudahan berangkat dari sini kita bisa maju, Amin. bisa ya actionnya jangan lupa lah kalau ada endorse gitu kan. Iya, tuh. Amin lah. No endorse guys, dia butuh endorse Iya dong, ternyata. ya kita kan butuh kamera, butuh segala macam penunjang alat-alat buat syuting kan, propertinya segala macam gitu. Sementara kita masih kekurangan kan. Jadi ya kalau ada kekurangan ya mohon maaf lah. Nah, buat mereka yang masih pemula nih sama kayak gue ya, masih pemula. Jadi kalian tuh fasilitasnya apa aja sih buat bikin record kayak gini nih, film kayak gini? Yang dipakai sekarang kayak misalkan proses pengambilan gambarnya, editingnya pakai apa gitu. Terus kira-kira bahan-bahannya bahan-bahan yang benar-benar dibuat atau emang yang udah ada dipakai gitu. Jadi biar mereka yang lihat ini siapa tahu ada produser yang benar-benar produser, pengen ngangkat atau nggak pengen ngundang ke stasiun TV lain gitu. Oke Pak, coba. Peralatannya, Berarti lah. Enggak, yang Dari pengambilan gambarnya kita pengambilan pakai gambar alatnya aja. mungkin pakai handphone atau pakai handycam atau pakai apa gitu. Kalau pengambilan gambar itu pakai handycam ya. Tahu handycam tipe berapa tuh nggak tahu. Dan editingnya pakai handphone. Jadi untuk sekarang itu pakai alat yang seadanya aja ya. alat sederhana. Nanti insya Allah kalau ada rezekinya, Amin. Amin, amin. ya doain aja lah. Terus kalau untuk propertinya Untuk properti sih kita pakai seadanya mungkin. Soalnya banyak, kalau kurang paling ya kita beli yang ada di warung aja. karena budget terbatas ya. Karena budgetnya terbatas kan, ya seadanya sama aja. Oke. Nah, pas di video ini gue tuh ngeliatnya bener-bener kocak banget gitu. Dari yang, nah di part 2 ini pernah gue liat story-nya di Santri Tulen, ada bocah kecil yang pengen ikutan jadi preman, langsung kita tanya aja deh. Nah, ini dia tadi namanya siapa? Opet. Nah, kenapa pengen ikutan syuting di Santri Tulen? Nah, nggak kuat jadi preman. Iya, kenapa? Pengen dijawab aja. Menjadi orang bebas. Widih, orang bebas itu saya apa? Ayo. Kayak aja. Oh, Pep gokil. Kenapa pengen jadi pemerannya preman? Kenapa nggak yang lain, anak Pak Ustadz mungkin, apa-apa gitu? Males. Males. Biar bisa ngapalin apa gimana? Abang ikut kelakuannya aja. Yang bisa bebas. Wih, biar bisa bebas. Oke. Nah, mungkin di part 2 nanti kalian bisa lihat kalau di part 1 udah tayang emang ya? Pas aku udah Part tayang. 1 udah tayang, part 2-nya bakalan tayang, part 3-nya nanti bakalan casting, kita lihat langsung behind scenes-nya dari part 3 mungkin. Jadi bener-bener anak-anak ini syutingnya berapa take biasanya Bang? Paling lama, paling cepet gitu? Paling Tergantung lama nyangkutnya anak. Paling lama satu aktor tuh tag bisa sampai 10. Kemarin paling banyak boho sih. Sampai 15 kali atau 20 kali gitu. Itu Padahal- apa pendiam? Apa? Ya kan dia pendiam padahal dialognya dikit. Mungkin karena banyak yang nonton kan, Iya. banyak yang lihat jadi dia gugup. Jadi belum terbiasa sama kamera sih intinya mah. Kalau take tercepat nih biasanya berapa? Mungkin Take ada paling- yang 2 kali take, 3 Iya. kali take dan yang- Paling cepet 1 kali sih langsung jadi. Ada yang satu tag langsung jadi gitu. Nah, kalau dilihat di story-nya nih guys, jadi teman-teman ini benar-benar memanfaatkan kayak warung, ya nggak Bang? Iya. Warung, jalan, rumah orang. Jadi benar-benar kayak syutingnya itu nangis beneran ya nggak Iya. Bang? Kayak Wah, ada itu nangis nanti guys. Lu apa ya? Lu nonton part 2 nanti ada si Amarnya orangnya nggak ada lagi kerja dia. Itu ada adegan satu tuh bener-bener gue merinding, gue sampai sekarang masih merinding kalau lihat adegan itu sih. Bener-bener apa ya? Nangis asli. Bener-bener Hidayah. bukan maksudnya bener-bener apa sih? Bener-bener Menjiwai menjiwai lah. Total Itu banget. mayat tuh, wih, keren mayat. totalitas. Top. Hidup Maya. Jadi di part 2 ini lihat story-nya juga waktu itu. Jadi nangis, bener-bener nangis. Jadi gue yang nonton baru behind scenes-nya aja bener-bener kayak, oh ini berarti orang belum pernah ini gitu ya, belum pernah ngerasain ini gitu. Jadi bener-bener nangis gitu. Nah, kita langsung tanya sama atasannya preman cilik ini coba ya. Kayaknya di situ tuh dia paling dominan nih, paling dominan nongol gitu ya premannya.
Coba Bang diceritain kenapa di casting ini pemerannya pengen jadi preman, mungkin ke bawah apa gimana, apa yang dirasain? Karena emang gimana ya? Karena emang kehidupan sehari-hari begitu kan, Mbak. Ya, karena menjiwai lah. Menjiwai Karena jiwa supaya preman. iya, karena produser lah. tuntutan produser juga. Oh, intinya kalau darah preman tuh udah ada di DNA dia. Asik. Kalau dibedah darahnya Darah preman wah gua. preman. Gitu. Nah kalau abangnya yang pegang gitar, kenapa pengen jadi asisten ya? Kenapa nggak jadi bosnya aja? Oh, kayaknya sih belum pantas jadi bos. Padahal serem banget no. Ya serem, Iya, padahal serem, serem abangnya loh. serem punya, tapi jiwanya, waduh, nggak bisa lah jadi apa namanya bos. Saya sih enaknya main aja, taunya main aja gitu. Kenapa kita nggak jadi atasannya dia gitu? Kenapa lebih menjadi asisten? Soalnya di part 1 nih pas malam dia kayak nurut banget gitu. Jadi kelihatannya benar-benar asli. Mukanya kocakan dia mbak. Iya kayaknya nurut banget disuruh malak-malak gitu. Di part 1 ya kalian harus nonton, itu benar-benar nurut banget lah ini kayaknya. Kalau mungkin kalau kita lihat ya, kenapa nggak jadi bosnya aja sih gitu? Kenapa harus jadi asistennya gitu? Makanya kita tanya nih karena kita penasaran. Karena jadi bos belum dapat hidayah. Iya, kalau memang jadi bos, bukannya nggak bisa, tapi tuntutan pemain yang peran kita tuh gak ada yang bisa gitu loh. gitu. Itu peran kita, jadi Berarti sesuai skripnya sesuai ya? skripsi. Enggak, nyari figur, Pokoknya apalah gitu ya. nyari figur yang kayak yang kita mau tuh kayaknya ada sih. Kemarin tuh sempat ada satu, cuman setelah kita pikir-pikir lebih bagusan Minol sih ketimbang yang ada yang satu lagi. Minol. Ini jangan lupa guys nih, Dim Project lo follow juga, lo subscribe juga. Dim Project di follow juga, itu cover lagunya pokoknya harus ditonton lah gitu, harus ditonton banget. Pokoknya Soundtrack lagu. cakep lagunya. Soundtrack musik Santri Tulen itu Dim Project. Nah di situ juga mungkin Bang mau tanya nih sama produsernya, itu pas awalnya bikin skrip dulu apa emang pengen nentuin figur ini jatuhnya ke sini gitu? Kita bikin skrip dulu sih, kita bikin alur cerita dulu, baru kita cari pemain ya yang kira-kira cocok buat mainin peran itu kan. Ya kira-kira cocok ya langsung main aja udah gitu. Pernah nggak sampai beberapa kali nyari orang gitu, sampai orang itu mundur lagi, mungkin nggak mau ikut lagi gitu? Waduh, itu sampai sekarang juga masih, karena jadwal kan masing-masing kan punya kesibukan kan, jadi kita jarang nemuin waktu yang pas gitu ya. Sampai kemarin tuh hampir nih Pak Ustadz nih, syuting Pak Ustadz, kita nunggu si Amar satu tuh, waduh hampir frustasi juga sih gua sama Arif tuh. Udah lama nunggu ke maghriban kan, cahayanya kan Iya, masalahnya cahaya. jadi masalah. Terus kawinan sama scene satu sama scene yang lain tuh biar pas gitu. Kalau cahaya nggak pas kan nggak asik kelihatannya gitu, nggak relate lah. Oke. Nah untuk selanjutnya langsung ke Pak Ustadznya aja ya. Nah, Pak Ustadz sebelumnya udah pernah ikut syuting kayak gini belum sih? Belum. Belum. Berarti pertama kali perdana. Rasanya gimana? Langsung ke YouTube, langsung turun ke komedi. Rasanya gimana ya, kayak Mimpi. Yos gitu ya. Benar. Kaget juga ya? Kaget gimana? Ada penawaran sebagai Pak Ustadz kaget? Malah karakter gua nggak ada di Pak Ustadz ya. Apalagi dapat skrip suruh ngapalin gitu, gimana rasanya? Kan udah lama tuh nggak pernah ngapal, dapat skrip suruh ngapalin gitu. Iya, sempat bingung juga gitu kan. Apa gitu kan. Iya gitu. Udah gitu aja guys. Nggak, kemarin sih ada teman-teman yang rekomendasiin buat karakter Ustadz tuh beneran Ustadz, cuman kan kita genrenya komedi kan. Kemudian si Ustadz ini ada tandemnya nanti. Jadi kalau Ustadz beneran kan kita ada gimana, nggak enak apa gimana kan gimana. Jadi ya gue pikir sih ya bontot aja udah yang jadi Pak Ustadz. Soalnya Karena ya karakternya pas gitu. ya Karena cuma- bukan Ustadz yang benar-benar Ustadz ya, Ustadz cuman mungkin nanti kesulitannya dia nanti ada dialog-dialog pencerahan apa bawa apa sih namanya, bawa dalil mungkin Bawa kan? doa lah ya. Ya doa mungkin, dan nanti adalah nanti yang ngajarin, nanti kita juga konsultasi juga sama yang ngerti kan, supaya komedinya dapat
hikmahnya juga dapat. Jadi genre kita nih komedi religius lah kalau bisa dibilang gitu. Religius. Iya. Nah, kita balik ke sana yang dipalakin nih, yang dipalakin. Nah, kebetulan temen gue sih guys. Nah, jadi yang dipalakin gimana rasanya Anda dipalak? Rasanya ganti hidup sih. Deg-degan nggak? Deg-degan, ada senang juga. Rasanya juga. Nah, di sini tuh mereka semua temenan, tetanggaan, biasa main bareng mungkin ya. Iya. Karena di acting ini, di syuting ini, di film ini mereka harus benar-benar dapet yang namanya karakternya gitu. Karakternya harus dapet, benar-benar yang malak temennya harus benar-benar kayak orang dipalak. Premannya juga benar-benar harus kayak preman banget, harus menjiwai karakternya gitu. Kita bisa tanya deh sama yang jadi korban dipalaknya, rasanya gimana? Pertama kali syuting gimana rasanya? Coba bisa diceritain. Rasanya syuting itu pertama dagdikduk sih. Nah, pasti itu mah, semua pasti ngalamin. Nervous pasti ada. Nervousnya gimana tuh? Mungkin nervous kagak ngapalin skrip kan Iya. bisa. Dari skrip bisa, dari skrip kalau nggak hafal pasti nervous dah, ngerasain. Melihat mukanya juga yang malak. Apalagi nih Bang Minor menjiwai, pengen nyekek aja pokoknya. Emang aslinya Bang Minol ini lucu banget sih guys. Iya. Lucu banget. Kalau Bang Minol tuh nggak pecah lah pokoknya. No Minol no party pokoknya. Lucu tapi kalau dibalik jelek loh. Lucu. Betul. Nah, berapa kali take biasanya? 5 dah paling 5 banyak. kali take. Kenapa? Alasannya nervous. 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 Oke. Nah, ada satu lagi, ada si Bapak nih di sini. Bapak bisa ceritain, Pak, pertama kali ikut take syuting mungkin. Bilang dong. Awalnya coba Ya awalnya sih saya cuma menonton. Tiba-tiba kebetulan memang hobi saya mancing liar. Jadi saya tertarik. Susah nggak Pak untuk ngapalin skripnya atau nggak ngejalanin syutingnya? Ya agak susah juga. Ya Berapa karena kali take Pak? Biasanya berapa kali ulang? ya 5 atau 6. Nah, ini cerita mereka gitu. Mungkin pengalamannya dari yang nervous ya, nervous, susah ngafal skripnya, dari yang diulang take-nya, ada yang gampang, ada yang nggak gampang. Nanti kita lihat behind scenes-nya. Habis ini mungkin mereka bakalan syuting ya Bang ya? Iya. Syuting. Ya, bakalan Insya Allah syuting. ada syuting hari ini. Bakalan syuting part 3. Jadi nanti tungguin part 2-nya. Part 3-nya lagi behind scenes. Nanti kita lihat. Jadi kekocakan mereka, susahnya ngambil tag gimana, siapa yang susah, siapa yang gampang, terus siapa yang kocak kesehariannya. Jadi pas acting malah kebanyakan ketawa mungkin kayak Bang Minol ya. Kebanyakan ketawa, terus mungkin ada yang pendiam diarahinnya susahnya gimana. Si bocil juga yang jadi preman gimana. Dibujuknya. Skripnya dapat banget guys, sumpah ini skripnya dapat banget dia, actingnya dapat banget. Jadi nanti kalian lihat part 2-nya kenapa dia pengen jadi preman. Oke, sampai di sini dulu, and jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Reski Puspita dan Santri yang tegas Bang, yang tegas. Kan nanti marah-marahnya tegas. Jangan gendongan.